Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran multimedia. Kali ini kita akan belajar mata pelajaran desain grafis percetakan untuk kelas 11 program keahlian multimedia. Khusus untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kedudukan huruf atau tipografi dalam media komunikasi grafis. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, memahami sejarah perkembangan tipografi. Yang kedua, memahami istilah-istilah dalam tipografi. Yang ketiga, memahami jenis-jenis huruf. Yang keempat, memahami anatomi huruf. Yang kelima, memahami ukuran huruf. Dan yang keenam, memahami karakteristik huruf. Yang pertama, sejarah tipografi. Sejarah perkembangan tipografi dimulai dari penggunaan piktogram. Bentuk bahasa ini antara lain dipergunakan oleh bangsa Viking, Norwegia, dan Indian Sioux. Di Mesir berkembang jenis huruf hieratia yang terkenal dengan nama hieroglif pada sekitar abad 1300 sebelum Masehi. Bentuk tipografi ini merupakan akar dari bentuk demutia yang mulai ditulis dengan menggunakan pena khusus. Puncak perkembangan tipografi terjadi kurang lebih pada abad 8 sebelum Masehi di Roma, saat orang Romawi mulai membentuk kekuasaannya. Karena bangsa Romawi tidak memiliki sistem tulisan sendiri, mereka mempelajari sistem tulisan Etruria yang merupakan penduduk asli Italia, serta menyempurnakannya sehingga terbentuk huruf-huruf Romawi. Saat ini tipografi mengalami perkembangan dari fase penciptaan dengan tangan sehingga mengalami komputerisasi. Fase komputerisasi membuat penggunaan tipografi menjadi lebih mudah dan dalam waktu yang lebih cepat dengan jenis pilihan huruf yang ratusan jumlahnya. Yang kedua, tentang istilah dalam tipografi. Yang pertama, karakter. Karakter merupakan komponen terkecil dalam bahasa tulisan. Huruf, angka, tanda baca, dan simbol-simbol lain termasuk dalam karakter. Berikut adalah contoh karakter. Yang kedua, alfabet. Alfabet adalah satu set huruf yang digunakan dalam bahasa tulisan. Alfabet Latin seperti yang digunakan dalam bahasa Indonesia dan Inggris menggunakan 26 huruf yang terdiri dari 21 konsonan atau huruf mati dan 5 vowel atau huruf hidup. Yang ketiga, istilah tentang tipografi. Tipografi adalah ilmu yang mempelajari tentang seni dan desain huruf termasuk simbol dalam aplikasinya untuk media komunikasi visual melalui metode penataan layout, bentuk, ukuran, dan sifatnya sehingga pesan yang akan disampaikan sesuai dengan yang diharapkan. Istilah yang keempat, lettering. Lettering berbeda dengan tipografi. Menurut desainer penulis Phil Baines dan Andrew Haslam, lettering menggunakan tangan atau hand lettering dan alat seperti pahat, pena, atau kuas dan tidak dimaksudkan untuk diproduksi massal, melainkan spesial untuk keperluan khusus. Kita menginjak yang ketiga, yaitu jenis-jenis huruf. Jenis huruf ada 5. Yang pertama, huruf berkait atau roman atau serif. Ciri dari huruf ini memiliki sirip atau kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Kesan yang ditimbulkan adalah klasik, anggun, lemah gemulai, dan feminin. Contohnya adalah Times New Roman. Yang kedua, huruf tak berkait atau sans serif. Pengertian sans serif adalah tanpa sirip atau tanpa serif pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Kesan yang ditimbulkan adalah modern, kontemporer, dan efisien. Contohnya adalah Helvetica dan Arial. Jenis huruf yang ketiga, huruf tulis atau Latin atau script. Huruf script menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena, kuas, atau pensil tajam dan biasanya miring ke kanan. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi dan akrab. Contoh fontnya adalah seperti ini ya. Nah, ini contoh font untuk huruf tulis atau huruf Latin.
Jenis huruf yang keempat, monospace. Monospace adalah jenis huruf yang mempunyai jarak atau lebar yang sama setiap hurufnya. Huruf W dan huruf I akan mempunyai ruang yang sama. Contoh fontnya adalah Courier. Huruf pada mesin ketik adalah juga termasuk huruf monospace. Jenis huruf yang kelima, dekoratif atau miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari bentuk-bentuk yang sudah ada, ditambah hiasan atau ornamen atau garis-garis dekoratif. Kesan yang dimiliki adalah dekoratif dan ornamental, cocok dipakai untuk headline. Contoh huruf dekoratif seperti yang contoh berikut ini. Yang keempat, anatomi huruf. Anatomi huruf mempunyai beberapa istilah, yaitu kerning, crossbar, leading, typeface, stem, bold, axis, ear, terminal, loop or loop, counter, shoulder, uppercase karakter, baseline, bar, lowercase karakter, counter, bold, ear, serif, dan lain-lain. Itu merupakan anatomi huruf. Selanjutnya, ukuran huruf. Ukuran huruf umumnya berkisar antara 4 sampai dengan 72 poin. Di atas 12 poin biasanya digunakan untuk display atau judul. Sedang di bawah ukuran itu digunakan untuk teks. Berikutnya, karakteristik huruf. Karakteristik huruf merupakan watak atau kekhasan huruf dari A sampai Z. Karakteristik huruf yang berbeda dapat menimbulkan kekontrasan dan efek visual tersendiri. Nah, berikut contoh dari karakteristik huruf. Ada tebal, ada tipis, ada besar, kecil, ada keras atau tegas, ada lembut, ada lebar, ada sempit, ada tegak, ada miring, ada huruf yang padat, ada huruf yang berkontur, ada huruf yang bergerak juga. Seperti itu adalah contoh dari karakteristik huruf. Selanjutnya adalah kesan huruf. Jadi setiap tulisan atau font atau huruf itu mempunyai kesan tersendiri. Seperti contoh berikut ya. Contoh berikut merupakan kesan kekanak-kanakan. Kemudian huruf yang seperti tulisan tangan merupakan contoh huruf yang berkesan anggun. Kemudian dinamis. Kemudian contoh berikut adalah contoh huruf yang kokoh. Jadi bisa digunakan di berbagai keperluan sesuai dengan tujuan untuk menyampaikan pesannya. Harus disesuaikan dengan tujuan pesannya. Nah, berikut adalah contoh penggunaan jenis huruf yang kurang tepat. Misalkan contoh ini adalah dilarang merokok. Itu seharusnya ini kan ajakan untuk larangan ya, larangan merokok, dilarang merokok. Jadi contoh ini merupakan contoh yang kurang tepat karena huruf ini atau font ini biasanya digunakan untuk huruf yang sifatnya pribadi atau personal. Jadi kurang tepat. Seharusnya seperti ini. Jadi lebih tegas dan lebih kokoh, gitu, lebih tegas. Jadi contohnya karena ini larangan, jadi fontnya atau hurufnya harus lebih tegas. Sehingga seperti ini. Nah, berikut adalah contoh-contoh karya tipografi. Dan contoh gambar berikut adalah contoh penerapan dari tipografi pada media komunikasi grafis. Nah, demikian untuk materi kali ini tentang tipografi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan tugas untuk kalian di rumah adalah membuat tipografi dari nama kalian sendiri ya. Jadi membuat tipografi jadi dari nama kalian sendiri. Demikian materi untuk kali ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.